Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cuki Tempe Pemula, channelnya khusus para pengrajin tempe pemula. Perlu Anda ketahui, channel ini adalah channel yang membahas masalah pertempean ya. Bagaimana cara membuat tempe yang baik dan benar dari produksi 1 kali rebus, 2 kali rebus, juga 1 kilo rebus dan pengukusan ya. Jadi ada 3 cara dalam memproduksi tempe tersebut. Tapi kalau Anda bertanya bagus mana ya, semuanya bagus ya, semuanya bagus, semuanya enak ya. Itu semua karena tergantung daripada yang memproduksi atau yang membuat. Nah, di sini adalah tempatnya ya untuk saling berbagi masalah ilmu pertempean. Ini sudah saya sediakan juga grup Telegram ya, grup Telegram yang mencakup lebih banyak user. Di situ juga banyak ya rekan-rekan pemula yang mulai baru belajar dari 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya, hingga juga ada beberapa orang senior yang saling membantu permasalahan panjenengan semuanya ya. Di situ juga saling bertukar pikiran ya, bertukar pengalaman antara user yang satu dengan user yang kedua. Bagaimana pengalaman pertama tentang cara membuat tempe pertama kali ya. Jadi di situ ya dibahas semua, bahas tuntas masalah pertempean. Juga informasi masalah peralatan produksi ya, seperti tempat produksi, tempat rebusan, kemudian alat giling ya, alat pecah kulit, pisah kulit, juga alat untuk merekatkan plastik tempe ya, kemasan khususnya. Di situ juga sering saya bahas ya. Jadi bisa Anda beli, bisa Anda bikin sendiri. Di situ juga pokoknya suatu informasi masalah pertempean saya kupas tuntas di dalam channel ini, channel Cuki Tempe Pemula, dan grupnya ya. Grupnya adalah Telegram. Nanti bila Anda mau gabung silahkan, nanti link akan saya taruh di deskripsi grup ini atau di deskripsi video ini ya. Oke, pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan memberikan informasi buat panjenengan ya. Ini datangnya dari seseorang yang ada di Jawa Barat ya tepatnya. Kemarin menginformasikan beliau adalah spesialisnya adalah spesialis pengrajin tempe senior. Ini yang biasa beliau kerjakan adalah cara membuat tempe, produksi tempe 2 kali rebus. Nah, karena produksinya semakin banyak, beliau itu produksi sendiri atau produksi keluarga. Ternyata di dalam memproduksi cara 2 kali rebus itu memang merepotkan ya. Banyak waktu-waktu yang kurang waktu ya. Jadi tenaganya itu kekurangan. Juga kerjaannya itu semakin banyak ketika dibanding dengan produksi membuat tempe 1 kali rebus. Nah, kebetulan beliau itu pernah mencoba ya, walaupun beliau itu sudah mahir di dalam pertempean, memproduksi tempe 2 kali rebus, tetapi ketika beliau itu mencoba membuat tempe 1 kali rebus itu ternyata gagal ya. Ini beliau langsung inbox ke saya ya. Pertanyaannya, bikin tempe sekali rebus gagal terus bos. Oh iya, iya memang karena untuk membuat tempe 1 kilo rebus itu memang ada trik-triknya tersendiri, juga ada seninya ya, dibanding dengan 2 kali rebus ya. Kalau 2 kali rebus itu lebih mudah ya untuk cara produksinya, tetapi lebih banyak ya, lebih banyak cara prosesnya. Ketika tempe 1 kali rebus ya, ini perebusannya cuma 1 kali. Ketika sudah direbus matang, kemudian direndam, kemudian proses pencucian dan pembelahan kedelai,
itu pencucian ya, itu sudah bisa diberi ragi. Nah, ketika 2 kali rebus itu harus direbus kembali setelah kedelai dicuci ya. Setelah kedelai dicuci, ini harus direbus kembali. Jadi sudah ada tambahan satu kerjaan dan satu biaya. Otomatis untuk biaya bahan bakarnya juga tambah, tenaganya untuk merebus kembali, untuk mengangkat kembali itu juga butuh tenaga. Jadi tidak sepraktis apa yang kita kerjakan produksi 1 kali rebus. Tapi hal ini untuk pemula memang sangat sulit sekali ya. Ketika Anda mencoba di dalam pembuatan proses produksi 1 kali rebus. Tapi beberapa bulan yang lalu sudah saya temukan untuk cara 1 kali rebus di dalam produksi cuma 1 kilo ya. Itu memang beberapa sebelum saya ketahui kuncinya itu memang ketika saya mengajarkan kepada viewer saya itu banyak yang gagal ya. Ada beberapa yang berhasil, tapi ada yang gagal. Karena hal tersebut belum tahu atau belum semuanya tahu tentang ilmu perebusan atau proses produksi tempe 1 kali rebus untuk 1 kilo. Nah, ini kalau memang untuk pemula memang ada kesulitannya tersendiri. Tapi alhamdulillah hal ini sudah bisa dikendalikan. Sudah saya bikin videonya, yaitu cara membuat tempe 1 kilo rebus 100% berhasil dengan menggunakan Yakul ya. Nah, demikian mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat. Kemudian saya membahas teman saya yang kemarin yang dari Jawa Barat ya. Ini menginformasikan ketika beliau membuat tempe ya, beliau gagal ya, padahal beliau sudah senior, sudah bisa membuat tempe dan juga bisa memasarkan ya. Aku bikin tempe, ini pesan beliau ya dari inbox. Aku bikin tempe sekali rebus gagal terus. Nonton YouTube Anda bisa itu gimana speknya? Nah, ini sudah jawab ya di sini ya. Proses 1 kali rebus itu ciri khas produksi tempe dari Pekalongan ya. Itu memang ciri khasnya dari Pekalongan untuk 1 kali rebus. Kuncinya ada di perebusan, harus matang, perendaman, kandungan asam laktatnya itu harus kuat, dan kemudian di dalam pencuciannya ya. Terlalu bersih juga akan bermasalah, kurang bersih juga akan bermasalah. Beda ya, untuk 2 kali rebus ini memang beda di dalam pencuciannya tersebut. Sebaiknya 2 kali rebus itu lebih mudah. Iya, memang lebih mudah ya. Iya, banyak sekali ini inboxnya. Bisa nggak dijelasin lama dan perendaman 1 kali rebus? Kemudian saya jawab, dari perendaman itu tergantung dari jumlah kedelai yang direndam ya. Ketika yang direndam itu cuma 1 kilo, itu butuh waktu lama ya, sekitar 20 jam. Kemudian untuk perendaman 50 kg itu paling 6 jam juga sudah bisa kita proses. Ya, itu saja. Jadi intinya ketika Anda sudah paham, sudah pinter di dalam salah satu cara produksi tempe ya, umumnya Anda sudah menguasai cara produksi 2 kali rebus. Ketika Anda mencoba membuat produksi 1 kali rebus, itu belum tentu akan berhasil. Nah, informasi tersebut sering saya terima dari rekan-rekan sahabat saya di komunitas tempe Indonesia. Ini sering
ada kegagalan atau kekurang sempurnaan di dalam membuat tempe 1 kali rebus. Tapi ketika yang sudah biasa membuat 1 kali rebus ya, membuat produksi tempe 2 kali rebus itu pasti berhasil. Nah, itu adalah faktanya memang demikian. Ketika beliau yang biasa menggunakan produksi 1 kali rebus, ketika membuat tempe 2 kali rebus itu langsung berhasil dan langsung bagus untuk hasilnya. Nah, jadi untuk produksi 1 kali rebus, 2 kali rebus itu semuanya baik dan bagus mutunya, tidak ada perbedaan. Semua itu yang membedakan adalah tentang masalah keilmuannya ya, masalah kepandaiannya membuat tempe tersebut. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu kalimat yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Berbagi ilmu itu indah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun buat panjenengan semuanya. Matur nuwun.